Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat fi hadha al makan bi'idznillah ta'ala. Insyaallah sanaqra'u kitab Mabahith fi Ulum Al-Quran wa nadkhulu fi bab syurut al-mufassir wa adabihi. Kita akan masuk di bab syarat-syarat mufassir, orang yang menafsirkan Al-Quran, wa adabihi, dan juga adabnya. Baik. Di bab ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama syarat-syarat mufassir dan adab mufassir. Syurut al-mufassir. Waqad dzakara al-ulama'u lil-mufassiri syurutan najmaluha fima ya'ti. Dan ulama telah menyebutkan syarat-syarat bagi mufassir yang dikumpulkan dalam hal berikut. Yang pertama sihhatul i'tiqad, itu mempunyai akidah yang benar. Fa innal aqidata laha atharuha fi nafsi sahibiha. Akidah yang benar mempunyai pengaruh terhadap jiwa seseorang yang mengimaninya. Wa katsiran ma tahmilu dhawiha ala tahrifin nusus wal khiyana fi naqlil akhbar. Dan banyak yang membawa pemikiran atau akidah atau orang-orang yang memiliki akidah itu menjadikan dirinya ala tahrifin nusus, untuk menyelewengkan atau membelokkan makna dari teks. Wal khiyanah fi naqlil akhbar, dan juga khiyanah dalam membawa khabar atau menerjemahkan khabar. Fa idza sannafa ahaduhum kitaban fi tafsir awwal al-ayat allati tukhalifu aqidatahu wa hamalaha batila madhhabihi liyasudda an-nas an ittiba' as-salaf. Apabila salah seorang dari mereka yang akidahnya tidak benar sebuah kitab dalam tafsir, maka dia mengubah makna ayat-ayat yang menyelisih akidahnya. Jadi ada ayat yang maknanya adalah benar, nah dia ubah arah maknanya. Kenapa? Karena ayat tersebut menyelisihi apa yang dia yakini. Kemudian membawanya kepada yang batil dari mazhabnya. Untuk apa? Untuk mencegah manusia untuk mengikuti as-salaf as-salih, mengikuti para ulama-ulama di generasi yang tiga. Waluzumi tariqi al-huda, dan juga mencegah manusia untuk tetap dari petunjuk jalan. Nah, karenanya penting bagi seseorang mempunyai akidah yang benar. Karena kalau akidahnya tidak benar, maka dia akan menafsirkan tafsir sesuai dengan akidahnya, akan menafsirkan ayat sesuai akidahnya. Maka mudah baginya untuk menyelewengkan makna-makna Al-Quran. Dan ini banyak kita dapati seperti orang-orang yang mengimani hanya teks Quran saja tanpa mengimani sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dia hanya mengambil teks-teks yang menguatkan keyakinannya atau menguatkan apa yang dia imani. Kemudian juga ada orang-orang yang berpendapat bahwa penyakit yang suka sama sejenis itu adalah bawaan, tidak menyelisihi syariat. Nah, maka dia bawa pemahaman itu untuk menafsirkan ayat-ayat yang di situ bisa zahirnya tidak menguatkan pendapat mereka, maka ditafsirkan sesuai dengan pendapat mereka. Nah, itu ada di surat An-Nur. Baik. Kemudian at-tajarrud 'anil hawa
itu mengosongkan diri dari hawa nafsu. Fal ahwa tadfa'u ashabaha ila nusrati madhhabihim fayaghurrun nasa bilinil kalam wa lahnil bayan kadabi tawaif al-qadariyah wal rafidah wal mu'tazilah wa nahwihim min ghulatil madahib. Nah, seseorang yang membaca Al-Quran harus menghilangkan hawa nafsunya, karena hawa nafsu mendorong orang-orang yang memegangnya untuk apa? Untuk menolong mazhab mereka. Maka mereka menipu manusia dengan perkataan yang lembut, seperti apa yang dilakukan oleh taifah atau golongan Qadariyah, Rafidah dan Mu'tazilah. Kemudian selanjutnya, ayyabda awalan bitafsiril Qur'an bil Qur'an. Fama ajmalu minhu fi mawdhi'in fa innahu qad fama ajmala minhu fi mawdhi'in fa innahu qad fassala fi mawdhi'in akhar. Jadi tafsir Quran dengan Quran karena ada ayat yang di situ disebutkan secara umum, diterangkan secara terperinci di ayat yang lain. Wa ma tasara minhu fi makanin fa innahu qad basata fi makanin akhar. Apa yang diringkas pada suatu ayat itu dijelaskan secara panjang lebar di ayat yang lain. Kemudian ayat luba at-tafsira minas sunnati fa innaha syarihatun lil Qur'an mudhihatun lahu wa qad dzakara al-Qur'anu anna ahkama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama tasduru minhu an tariqillah. Kemudian setelah itu mencari tafsir Quran dari as-sunnah, karena sunnah adalah penjelasan Al-Quran. Kemudian Al-Quran telah menjelaskan bahwasannya hukum-hukum yang keluar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya itu tidaklah muncul kecuali melalui perintah Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kitab bil haqq dengan benar. Tujuannya apa? Ditahkuma bainan nas bima arakallah, supaya engkau berhukum di antara manusia dengan apa yang Allah ilhamkan, ya, atau Allah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa dzakarallahu anna sunnah mubayyinatun lil kitab. Nah, jadi setelah yang pertama Nabi Muhammad itu berhukum atau mengeluarkan hukum itu adalah melalui perintah Allah atau ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bima arakallah. Nah, kemudian selanjutnya dijelaskan juga bahwasanya sunnah itu penjelas dari Al-Qur'an. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Litubayyana, untuk menjelaskan. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inni wa utitul Qur'an wa mithluhu ma'ahu, yakni as-sunnah. Ketahuilah bahwasanya aku diberikan kepada Quran dan semisalnya bersamanya itu as-sunnah. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahu minal Qur'an. Apa-apa yang dihukum oleh Rasulullah SAW maka sesungguhnya itu adalah apa yang ia fahami dari Al-Quran. Wa amthilatu hadza fil Qur'an katsirah jama'aha sahibul itqan murattabatan ma'as suwar fi akhir faslin min kitabihi katafsir sabil bizat warrahilah. Dan tafsir Quran dan Al-Quran telah disebutkan oleh sahib al-itqan Imam As-Suyuti di akhir kitabnya, di mana di antaranya beliau menafsirkan kata sabil dengan zad atau warrahilah. Man istata'a ilaihi sabila. Jadi sabil artinya atau jalan artinya dari sini adalah bekal dan juga kendaraan. Wa tafsirul dzulm bisyirk, dzulm dengan syirk. Wa tafsirul hisab al-yasir bil 'arud, dan juga tafsir hisab yang ringan itu dengan 'arud. Kemudian fa idza lam yajid at-tafsir min as-sunnati raja'a ila aqwalis sahabah. Kalau tidak dapat dari sunnah maka kembali kepada perkataan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum adra bidzalika lima syahiduhu min al-qara'in wal ahwal 'inda nuzulihi. Karena mereka lebih tahu dengan tafsir tersebut karena mereka menyaksikan keadaan di mana turunnya Al-Qur'an. Wa lima lahum min al-fahmi tam, dan apa yang mereka miliki dari pemahaman yang
sempurna. Wal ilmu sahih wal amal as-salih, dan ilmu yang benar karena langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal amal as-salih, dan mereka mengamalkan apa yang mereka pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, fa idza lam yajid at-tafsira fil Qur'ani wala fi sunnati wala fi aqwali as-sahabah faqad raja'a katsir min al-a'immati fi dzalika ila aqwal at-tabi'in. Nah, kalau tidak dapat tafsirnya dari Quran, tidak dapat dari Sunnah, tidak dapat dari perkataan para sahabat, maka kembali banyak ulama kembali kepada perkataan at-tabi'in. Seperti Mujahid bin Jabir, wa Sa'id bin Jubair, wa Ikrimah maula Ibn Abbas, wa Atha bin Abi Rabbah, wa Husain al-Basri, wa Masruq bin al-Ajda', wa Sa'id bin al-Musayyab, wa Rabi' bin Anas, wa Qatadah, wa Dhahhak ibn Muzahim, wa ghairihim min at-tabi'in wa min at-tabi'ina man talaqa jami'a at-tafsira 'an as-sahabah. وربما تكلموا في بعد ذلك بالاستنباط والاستدلال وعلى المعتمد في ذلك كله النقل الصحيح. ولهذا قال أحمد ثلاث كتب لا أصل له: المغازي والملاحم والتفسير، يعني بهذا التفسير الذي لا يعتمد على الروايات الصحيحة في النقل. طيب. Kemudian selanjutnya al-ilm bil lughah al-arabiyyah wa furu'iha. Setelah aqwal tabi'in baru kembali kepada bahasa Arab dan juga cabang-cabang ilmu bahasa dan cabang-cabang. Fa innal Qur'an, kenapa? Fa innal Qur'ana nazala bi lisanin arabi wa yatawaqqafu fahmuhu ala syarhi mufradatil alfaz wa madlulatiha bihasbil wada'. Karena Al-Qur'an itu turun dengan lisan orang-orang Arab. Dan pemahaman itu bergantung terhadap penjelasan atas kata-kata dan juga apa yang dimaksud dari kata-kata tersebut. Bihasbil wad'i, tergantung keadaannya. Qala Mujahid la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yatakallama fi kitabillahi idza lam yakun 'aliman bi lughatil arab. Tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkata dalam kitab Allah, dalam Al-Qur'an, idza lam yakun 'aliman, apabila tidak mengetahui bi lughatil arab, dengan bahasa-bahasa orang-orang Arab. Wal ma'ani takhtalifu bi ikhtilafil i'rab, dan makna-makna itu berbeda dengan berbedanya i'rab. Betul ya, apabila ia menjadi fa'il tentu beda maknanya dengan apabila itu sebagai mubtada atau khabar ila akhirih. Wa min huna massatil hajatu ila i'tibari ilmi nahw. Karenanya butuh mempelajari ilmu nahwu wa tasrif alladhi tu'rafu bihi al-abniyah, dan juga ilmu sarf, bentuk kata. Wal kalimah al-mubahama yattadhihu ma'naha bi masadiriha wa mushtaqqatiha, dan kalimat yang umum itu menjadi jelas dengan sumbernya. Wa khawasu tarkibil kalam min jihati ifadatiha al-ma'na, dan kekhususan tersusunnya kalam dari sisi setelah tadi perkata, sekarang susunan kata yang disebut kalimat, susunan kalam dari segi bagaimana ia memberikan makna. Kemudian dari sisi juga wa min haits ikhtilafiha bihasbi wad'id dalalah wuduhid dalalah wa khafaiha, dan juga dari sisi kata tersebut dalam menunjukkan makna jelas atau tidak. Jadi ada satu kata itu memberikan makna yang jelas, ada yang maknanya itu khafa, samar. Jadi ada beberapa makna, maka kita harus mengetahuinya, memerlukan ilmu lagi. Ya, ini sebenarnya dari satu kata punya 5 makna, maka dari 5 makna tersebut mana yang benar. Thumma min nahiyati wujuhi tahsinil kalam, dan juga dari indahnya kalam, wa hiya ulum al-balaghah, itu ilmu balaghah ats-tsalatsa, al-ma'ani wal bayan wal badi', ada ilmu ma'ani, bayan dan al-badi'. Min a'zami arkanil mufassir, adalah rukun-rukun yang paling penting bagi seseorang yang menafsirkan Al-Quran. Idza la budda lahu min mura'ati ma yaqtadhihi al-i'jaz wa innama
idrakul i'jaz bihadil ulum. Karena dia harus mengetahui mana yang menjadikan hal tersebut sebagai i'jaz, karena sungguhnya i'jaz tersebut bisa diketahui dengan ilmu-ilmu ini. Nah, karenanya Al-Quran itu mu'jizah, dan untuk mengetahui sisi mu'jizahnya itu adalah mengetahui keindahan dan juga kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Yang kedelapan, al-ilmu bi usulil ulumi al-muttasilati bil Quran. Itu ilmu dengan dasar-dasar ilmu-ilmu yang bersambung dengan Al-Quran. Ka'ilmil qira'at li'anna bihi yu'rafu kayfiyatin nutqi bil Quran wa yatarajjahu ba'du wujuhil ihtimal ala ba'd. Seperti ilmu qiraat, karena dengannya diketahui bagaimana mengucapkan Quran, dan juga mengetahui ba'd wujuhil ihtimal ala ba'd, dan juga mengetahui sisi-sisi makna yang dikandung dari beberapa kata. Wa ilmi tauhid hatta la yu'awwilu ayatil kitabillati fi haqqillah wa sifat ta'wilan yatajawazu bil haqq, supaya tidak menafsirkan dengan tafsir yang melampaui batas. Wa ilmi usul, ilmu usul fiqh wa usul tafsir, khassa ilmu usul tafsir itu ini ilmu ulumul Quran, khassatan ma'a ta'ammuq fi abwabi allati la yattadhihu al-ma'na wa la yastaqimu al-murad bidunha. Seperti apa ilmu apa? Ma'rifati asbabin nuzul wan nasikh wal mansukh wa nahwi dzalik. Kemudian at-tasi yang ke-9 dibutuhkan juga setelah ilmu bahasa Arab dan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, itu adalah diqqatu al-fahm, tajamnya kekuatan dalam memahami, mempunyai kekuatan yang tajam, yang akal yang tajam untuk memahami, allati tumakkinul mufassir min tarjih makna al-akhar, supaya dia mampu memilih makna yang lebih rajih, yang lebih kuat di antara yang lain, atau istinbat makna yattafiqu ma'a nusus asy-syari'ah, dan juga bisa mengeluarkan makna yang sesuai dengan teks-teks syariah yang lain. Masya Allah. Kemudian selanjutnya adab al-mufassir, adab seorang mufassir. Yang pertama husnun niyah wa sihhatul maqsad, itu niat yang baik dan juga mempunyai maksud yang benar. Fa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung niat, ya. Karenanya bukan hanya dalam tafsir saja, tapi dalam segala hal dalam kita beribadah. Nah, apalagi menafsirkan Al-Quran khususnya, ya, maka niat itu harus diperhatikan, karena dengan niat itu suatu amal menjadi sah, seperti sholat, ya, jadi menjadi sah. Kalau ada niat, tidak ada sholat, nggak ada niat, tidak sah sholat seseorang. Kemudian juga dengan niat seseorang itu bisa mendapatkan pahala atau tidak. Orang yang sama-sama bekerja, ya, berangkat pagi pulang malam, dua orang sama-sama bekerja, satu dapat pahala, satu tidak. Kenapa yang pertama dapat pahala? Karena dia meniatkan perginya untuk sebagai bentuk ketundukan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal ulum asy-syari'ah aula bi ay yakuna hadafu sahibiha minha al-khairul 'am. Maka ilmu syariah itu paling utama untuk dijadikan sebuah amal yang niatnya karena Allah, niatnya lurus. Karena apa? Hasilnya, dampaknya adalah kebaikan untuk orang umum. Wa isda'ul ma'rufi li salihil Islam, dan juga mengulurkan kebaikan untuk Islam. Wa ayyatatahhara min a'radid dunya li yusaddidallahu khutahu, dan juga mensucikan diri dari dunia supaya Allah Subhanahu wa taala liyusaddidallahu khutahu, supaya mensucikan diri dari kepentingan mencari dunia dalam menafsirkan Al-Quran, supaya Allah luruskan jalannya. Kemudian juga wal intifa' bil ilm thamaratul ikhlas fihi, dan seseorang yang bisa mendapatkan manfaat itu adalah buah dari keikhlasan. Karenanya kalau kita mau ilmunya berkah, ilmunya menjadi ilmu jariyah yang terus mengalir,
maka harus menjadi seseorang yang memurnikan niatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga husnul khuluq, memiliki nilai akhlak yang baik. Fal mufassiru fi mauqif al muaddib wa la tablughul adab mablaghaha fi an-nafs illa idza kana al muaddibu mithalan yuhtada fil khuluq wal fadilah. Mufassir itu adalah seseorang yang mengajarkan adab, dan adab itu tidak bisa sampai kepada orang yang diajarkan kecuali apabila seseorang yang mengajarkannya adalah seorang yang bisa menjadi contoh dalam akhlak. Wal kalimah an-nabiyah qad tusrifu at-taliba 'an al-istifadati mimma yasma'u aw yaqra'u wa taqta'u 'alayhi majra tafkirihi. Karena kalimat yang tajam, yang menyakitkan hati itu bisa mengalihkan murid dari mengambil kebaikan dari apa yang ia dengar, ia baca, dan juga bisa memotong proses berpikir. Yang ketiga, al-imtithal wal amal. Yang ketiga harus menjadi contoh dan juga mengamalkan. Fa innal ilma yajidu qubulan minal 'amilina adha'af ma yajidu min sumuwi ma'arifihi wa diqqati mabahithihi. Ilmu itu akan diterima dari orang-orang yang beramal lebih banyak daripada orang-orang yang sekedar menjelaskan pengetahuan. Wa husnus sirah yaj'alul mufassiru qudwatan hasanah lima yuqarriruhu min masailid din. Dan akhlak yang baik menjadikan seorang mufassir itu contoh yang baik. Kenapa? Karena ia mengamalkan permasalahan-permasalahan agama yang ia bahas, dan kebanyakan wa kathiru ma yasuddun nas an talaqqil ilmi min bahrin zakhirin fil ma'rifah li su'i sulukihi wa adami tatbihi. Dan kebanyakan apa-apa yang mencegah manusia untuk mendapatkan ilmu dari luasnya ilmu itu karena buruknya akhlak dan wa'adami tatbiqih, dan tidak mengamalkannya. Yang keempat, tahari as-sidq wad-dhabt fi an-naql. Yang keempat adalah benar-benar memperhatikan kejujuran dan juga amanah dalam menukil. Fala yatakallamu wa yaktubu illa an tathabbutin lima yarwihi hatta yakuna fi ma'manin min tashif wal lahan. Maka tidaklah berbicara atau menulis kecuali telah memperhatikan dan juga memastikan apa yang ia riwayatkan itu, sehingga tulisannya, perkataannya itu selamat dari kesalahan. Kemudian nomor 5, at-tawadhu walidul janib, yaitu rendah hati. Fasilfu al-ilmi hajizun hasin yahulu bainal alim wal intifa' bi ilmihi. Kesombongan dalam ilmu adalah hal yang membatasi ya antara seseorang yang berilmu dan juga mendapatkan manfaat dari ilmunya. Nah, karenanya wa ma tawadha'a ahadun illa lillahi illa rafa. Tidaklah seseorang itu tawadhu, tidak sombong, rendah hati, dan tidak merasa lebih dari orang lain karena Allah, kecuali Allah angkat derajatnya. Kemudian izzatun nafs, memiliki jiwa yang mulia. Famin haqqil alimi ay yataraffa'a an safasifil umur wa la yaghsha a'tabil jahi wa sultan kasail mutakaffif. Dan hak seorang alim itu menjauhi dari safasifil umur, menjauhi dari hal-hal yang sepele, dan juga tidak merendahkan diri ya kepada penguasa sebagaimana orang yang meminta-minta. Nah, jadi seseorang alim mufassir, seorang yang berilmu mendalami tafsir itu harus mempunyai jiwa yang mulia, tidak minta-minta kepada
pejabat, kepada pemerintah, karena kalau begitu nanti pejabat merasa lebih atau orang yang memiliki kuasa merasa lebih mulia atau merasa lebih punya ilmu dibandingkan orang yang menuntut ilmu, sehingga nanti yang ada orang-orang yang belajar ilmu agama yang memahami syariat Allah nanti akhirnya kalau tidak mengikuti arahan ini, mengikuti para penguasa, bukan penguasa mengikuti para ulama. Al-jahru bil haqq, yaitu mengungkapkan kebenaran. Fa afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultan jair. Sebaik jihad adalah kalimat yang benar terhadap penguasa yang zalim. Husnus simat alladhi yaksibul mufassir haibatan wa waqaran fi madharihi al-'am wa julusi wawqufihi wa masyiatihi duna takalluf, yaitu tingkah laku yang baik sehingga mufassir itu mempunyai kedudukan dan juga haibah atau wibawa di depan orang umum, baik dari duduknya, berdirinya, jalannya, tanpa takalluf dibuat-buat. Al-anah war-rawiyah fala yasrul kalam sabdan bal yufassiluhu wa yubayyin al-makharij al-huruf. Pelan-pelan dan jelas dalam menyampaikan pendapat, dalam menyampaikan tafsir sehingga bisa dimengerti. Kemudian taqdimu man huwa aula min. Nah, ini penting sekali. Sebagai seorang penuntut ilmu maka harus mengedepankan orang yang lebih alim darinya, mengedepankan orang yang lebih tua darinya, ya, khususnya orang yang tua yang alim. Fala yatasadda litafsir bihadratihim wa hum ahya, maka tidak menafsirkan Al-Quran di depan mereka dan mereka dalam keadaan hidup. Jadi kalau masih ada yang dalam satu majelis ada guru kita, kemudian orang-orang yang alim, maka kita tidak menafsirkan dan tidak banyak berkata depan mereka. Nah, hada min adabi. Wala yughmituhum haqqahum ba'dal mamat, dan tidak menutup mata atas hak mereka setelah mereka mati. Kita doakan, kita kirimkan pahala sedekah, pahala bacaan Al-Quran ila akhirih. Bal yarshudu ila al-akhdi anhum wa qira'ata kitabihim, akan tetapi mengajak manusia untuk mengambil ilmu dari mereka dan juga membaca kitab-kitab mereka. Yang ke-11, husnul i'dad wa tariqatil ada, menyiapkan dengan baik-baik atau sebaik mungkin sebelum menafsirkan Al-Quran. Kayyabda bidzikri sababin menyiapkan susunan yang baik dalam menafsirkan Al-Quran, seperti memulai dengan asbabun nuzul, kemudian makna mufradatnya, kemudian syarhi tarakib wa bayan wujuhil balagha wal i'rab alladhi yatawaqqafu alaihi tahdidil ma'na, itu menjelaskan susunan kata dan kemudian menjelaskan sisi balaghahnya, i'rabnya yang di situ mempengaruhi makna. Tsumma yubayyinu ma'nal 'am, kemudian menjelaskan makna umumnya, wa yasiluhu bil hayatil 'amah allati ya'ishuha an-nas fi 'asri, kemudian menyambungkan kehidupan manusia yang hidup dengannya. Jadi mengkontekskan arahan Al-Quran dengan kehidupan masa kini. Tsumma ya'ti al istinbat wal ahkam, kemudian mulai menjelaskan hukum-hukum yang bisa diambil dan hikmah-hikmah yang bisa diambil. Amma dzikru munasibati wa rabti bainal ayat awalan wa akhiran fadzalika hasba ma yaqtadhihi an-nazm wa siyaq. Adapun menyebutkan tanasub, kesesuaian atau kedekatan antara ayat atau antara surat dengan surat itu, maka menyesuaikan dengan susunan Al-Quran. Misalnya ada yang maudhu atau pembahasannya itu ada yang 5 ayat, ada yang 10 ayat. Nah, maka menyambungkan antara maudhu atau pembahasan satu dengan yang lain itu bukan berdasarkan jumlah ayat tertentu, tapi ya pembahasan yang memang dibahas dalam kumpulan ayat tertentu disambungkan dengan pembahasan dengan ayat tertentu. Nah, antara pembahasan satu dan pembahasan dua ini maka ada tanasub, ada keterikatan, kesesuaian.
Sebagai penutup, contohnya di dalam surah Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke dalam jalan yang lurus. Maka langsung Allah jawab, ini tanasub keterikatannya. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tadi di sana minta, ya Allah tunjukkan kami. Nah, inilah kitab sebagai petunjuk. Alhamdulillah fi hadza alwaqt qad akmalna, kita telah menyelesaikan bab syurut al-mufassir wa adabi syarat mufassir dan juga adab-adabnya. Semoga Allah terima jurusnya kita dalam kajian ini. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.